Otherworldly Evil Monarch, Bab 107. Judul, apa rencananya? Ketujuh orang yang diidentifikasi oleh Dugu Wudi itu semuanya adalah generasi muda dari keluarga Dugu. Dugu Zongheng telah memilih nama mereka sedemikian rupa sehingga kombinasi dari 7 nama pria yang diberikan berarti pahlawan dan legenda yang dengan berani maju ke depan. Nama mereka benar-benar mengesankan. Dugu Zongheng awalnya bermaksud ini menjadi baris pertama dari bait, dengan baris kedua adalah naga, harimau, macan tutul, dan serigala terbang melintasi langit. Dia telah menunggu ketiga putranya bekerja keras untuk menyelesaikan bait, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah kelahiran 7 cucu ini, hanya 1 cucu perempuan yang berharga, Dugu Xiaoyi, yang lahir. Orang tua itu memutuskan untuk tetap berharap, tetapi sayangnya, itu tidak tertulis dalam takdirnya. Hal ini membuat Dugu Zongheng tertekan tanpa henti, dan dia terpaksa meletakkan baris kedua di belakang pikirannya. Apakah Jenderal Penunggang Badai akan menyelesaikan baitnya telah menjadi topik yang diperdebatkan. Garis yang begitu indah tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk digunakan. Untuk alasan ini, wajar jika Dugu Zongheng yang sangat kecewa akan mengarahkan cukup banyak cemberut, menatap ke bawah, dan mengutuk ketiga putranya karena tidak lebih produktif, batuk, gagal memenuhi harapan. Meskipun lelaki tua itu mungkin kasar dan berlebihan, dia juga tidak dengan santai memarahi menantu perempuannya, dan dengan demikian mengarahkan amarahnya kepada putra-putranya. Hanya Dugu Wudi, anak tertua dari 3 bersaudara, yang tinggal di ibu kota. 2 lainnya, Dugu Wuxiang dan Dugu Wutong, mempertahankan perbatasan selatan dan timur kerajaan dan tidak berencana untuk kembali. Akibat langsung dari penganiayaan orang tua itu selama bertahun-tahun. Seorang jenderal juga membutuhkan sedikit wajah. Setelah mendapatkan penghargaan karena mempertahankan perbatasan, mereka jelas tidak akan kembali atas kemauan mereka sendiri. Kakak tertua juga ingin meninggalkan rumah untuk menghindari bangka tua itu. Sayangnya baginya, adik laki-lakinya telah dikerahkan, dan dia tidak diizinkan untuk pergi. Selain kembali untuk ulang tahun orang tua mereka setiap tahun, mereka berdua akan bermain bisu tuli bahkan jika lelaki tua itu memerintahkan mereka untuk kembali. 2 kali mereka pulang, mereka biasanya tidak menunggu Dugu Wudi atau lelaki tua itu sadar sebelum mereka pergi tanpa jejak. 2 perbatasan kerajaan Tianxiang lainnya dipertahankan oleh orang-orang di bawah komando pribadi pria tua Jun dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga Dugu. Keadaan ini membuat Dugu Wudi merasa bersalah di dalam hatinya. Aku kakak tertua. Mengapa aku lahir di bawah bintang yang bernasib malang? Semburan pelecehan setiap 3 hari dan diserang dengan kejam setiap 2 minggu. Berapa lama aku harus menanggung ini? Ketika semua dikatakan selesai, aku masih seorang jenderal yang hebat, seorang pejabat pemerintah dan ayah berusia 40 tahun. Pada saat ini ketika awan kesengsaraan menyelimuti keluarga Li, dan kebakaran besar berkecamuk di keluarga Dugu, sumber kesengsaraan satu keluarga dan kemarahan keluarga lainnya, Jun Moxie, memanjakan diri dengan minum berlebihan dengan kakeknya. Jun Wei yang berpakaian hitam sedang duduk di satu sisi dan hanya bisa menonton, tetapi tidak ikut. Jakunnya berulang kali bergerak naik turun saat dia menelan ludahnya. Ini sesuai dengan resep Tuan Muda Jun, karena lukamu baru saja sembuh, kamu tidak bisa minum anggur untuk saat ini. Sayangnya, sepasang kakek dan cucu ini menamparkan bibir mereka saat mereka menikmati anggur, penampilan yang sangat puas. Dengan aroma manis anggur yang menyentuh lubang hidungnya, Jun Wei tidak tahan lagi. Moxie, kakekmu sangat ingin tahu tentang seni Suan dan metode kultivasi anehmu. Jun Zantian bertanya sambil menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Bahkan mata Jun Wei terbuka lebar dan telinganya berdiri tegak saat pertanyaan ini diajukan. Itu karena Suan Art Jun Moxie benar-benar terlalu tak terbayangkan. Kedua pria itu dapat dianggap memiliki pengalaman yang luas, tetapi mereka belum pernah melihat atau mendengar tentang Suan Qi yang mampu melakukan efek seperti itu. Itu tidak hanya bisa menyembuhkan dan menghilangkan racun, tapi juga tidak memancarkan cahaya. Kekuatannya hanya bisa diimbangi dengan ketidaknormalannya. Seni Suan ajaib semacam ini seharusnya sangat terkenal di seluruh benua Suan-Suan, tetapi tidak pernah ada rumor seperti itu, yang sangat membingungkan. Jun Moxie terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab. Kakek, paman ketiga.
Apakah kamu harus bertanya kepadaku tentang ini? Aku lebih suka tidak berbohong padamu. Ah, orang tua ini mengerti. Jun Zantian tiba-tiba menyadari. Apakah ahli yang mengajarimu seni suan ini memintamu untuk merahasiakannya? Haha, orang-orang ini cenderung bertingkah eksentrik. Akan lebih merugikan kamu daripada baik jika berita tentang seni suan yang ajaib ini menyebar. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Haha, orang tua ini tidak akan bertanya lebih lanjut. Ya, tidak akan bertanya lebih lanjut. Ya, kita tidak hanya akan berhenti bertanya tentang seni suan ajaib Mo Xie, tetapi kita juga harus melakukan yang terbaik untuk merahasiakan ini. Jun Wuyi mengangguk. Siapa yang tidak akan ngiler karena suan art seperti itu? Hanya rumor kecil yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terpikirkan. Benar, yang terpenting adalah Mo Xie adalah anggota keluarga Jun kita. Itu sudah lebih dari cukup. Jun Zantian tertawa sepuasnya. Dia menatap Jun Mo Xie dengan penuh arti, dan rasa sayangnya kepada cucunya tumbuh. Jun Mo Xie hanya membalas tatapan kosong. Siapa yang bisa mengira bahwa bahkan sebelum dia bisa mengarang penjelasan, kedua pria ini sudah meyakinkan diri mereka sendiri dengan alasan sempurna mereka. Mo Xie, paman ketiga kamu sekarang sudah pulih. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Beritahu kakekmu. Jun Zantian sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia memandang cucunya dengan kepuasan saat dia mengusap janggutnya. Rencana apa yang akan aku miliki? Apakah aku tidak bebas sekarang karena paman ketiga telah pulih? Aku hanya akan terus bertindak sebagai seorang debauci. Jun Mo Xie minum anggur dan mulai menggali daging babi hutan di atas meja dengan dua tangan berminyak. Untuk apa yang terjadi selanjutnya, aku akan mengikuti arahan kakek. Sementara itu, kesembuhan paman ketiga tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kemajuannya ke tingkat Sky Suan, khususnya, harus tetap dirahasiakan bagi kita semua. Cegukan, ini akan tergantung pada kinerja kamu, kakek. Kamu harus terus menderita ketika kamu pergi. Jun Zantian mengerutkan alisnya pada proposisi ini. Dia minum anggur dan berkata, omong kosong. Aku sudah khawatir lebih dari cukup karena kalian berdua bajingan. Sekarang Mo Xie bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan Wu Yi juga telah pulih sepenuhnya. Apa yang perlu aku khawatirkan? Bagaimana kamu bisa meminta aku untuk berpura-pura ketika semua frustrasi masa lalu aku hilang? Dia menghela nafas dalam-dalam setelah selesai berbicara. Bukan karena dia tidak mampu, tapi orang tua itu agak lelah dengan hari-hari yang menyedihkan itu. Dia tidak punya pilihan selain khawatir di masa lalu, tetapi dia masih tidak bisa bahagia sekarang karena semua kekhawatirannya telah diselesaikan. Nah, itu menyedihkan. Apa yang harus dilakukan? Jun Mo Xie menjilat tangannya yang berminyak. Kakek mengatakan bahwa kakek khawatir bahwa kakek sekarang bebas dari rasa khawatir. Kakek mengemukakan poin yang bagus. Serahkan saja pada cucumu untuk membuat kakek khawatir lagi. Apakah kakek ingin aku membuat masalah di aula permata megah, menculik ketiga pangeran dan memukul mereka, atau membawa pulang beberapa gadis biasa? Kamu sedang mencari pukulan. Orang tua itu sadar bahwa itu hanya lelucon, tapi dia tetap marah. Aku bahkan tidak menegurmu atas insiden di aula permata megah tempo hari, tapi kau sendiri yang mengungkitnya. Pahami bahwa ada kekuatan yang seperti balai permata luar biasa yang bahkan lebih tinggi dari negara bangsa. Kamu tidak dapat memprovokasi aula permata luar biasa apapun yang terjadi. Mereka bukanlah organisasi yang bisa kamu ganggu bahkan ketika kamu maju ke puncak alam dewa tertinggi Suan. Apakah kamu sudah jelas? Suara lelaki tua itu segera menjadi serius, dan ekspresinya cukup parah. Apa asal-usul Magnificent Jewel Hall? Alih-alih rasa takut, rasa ingin tahu yang kuat muncul di hati Jun Mo Xie. Bahkan ahli puncak di alam ilahi tertinggi tidak bisa memprovokasi, lebih kuat dari negara bangsa. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa aula permata megah itu sebesar dan sekuat gunung es. Hanya ujungnya saja sudah cukup untuk memaksa dunia meringkuk di kaki mereka. Bahkan ada beberapa ahli suan tertinggi ilahi di antara barisan mereka. Orang tua ini bahkan tidak bisa mulai memahami kedalaman jaringan mata-mata mereka, tapi aku tahu pasti bahwa kita tidak boleh memprovokasi mereka. Zantian menghela nafas, menatap Jun Wuyi, dan dengan menyesal menghela nafas lagi.
Wajah Jun Wuyi berkedut, kesedihan terlihat di matanya seolah-olah seluruh jiwanya menderita rasa sakit yang dalam saat ini. Tapi dia segera tenang dan duduk dengan damai, meski hanya lebih tenang dari sebelumnya. Kalau begitu, pasukan rahasia keluarga akan ditempatkan di bawah kendali Wuyi. Adapun kamu, Mo Xie. Kakek Jun bergumam pada dirinya sendiri, ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyerah dan berkata, "Kamu hanya melakukan yang terbaik dan membantu pamanmu kapanpun kamu punya waktu." Jun Wuyi dan Jun Mo Xie mengangguk setuju sebelum Jun Mo Xie meminta perhatian. "Kakek, paman ketiga." Sebelum paman ketiga secara resmi mengambil alih sebagai kepala pasukan rahasia keluarga, pertama-tama kita harus melenyapkan semua musuh dalam barisan kita. Berhenti sejenak, Jun Mo Xie menatap lekat-lekat pada kedua pria itu. Pemulihan penuh paman ketiga secara alami merupakan kesempatan penting bagi keluarga Jun kita, tetapi menjadi ancaman tambahan bagi orang luar. Terutama, Jun Mo Xie tersenyum tipis sambil mengarahkan jarinya ke atas. Artinya terbukti dengan sendirinya. Kakek mungkin sudah membersihkan pasukan rahasia keluarga kita dari agen manapun dari keluarga besar lainnya. Aku yakin akan hal ini. Namun, masih harus ada agen keluarga kekaisaran di dalam keluarga kita. Dan kakek, kamu seharusnya sudah mengidentifikasi orang-orang ini, tetapi kamu baru saja menutup mata sejauh ini, benar? Jun Mo Xie tersenyum. Namun, sekarang ini adalah momen kritis. Karena itu, mereka harus disingkirkan. Jun Zantian memandang cucunya dengan kaget. Setiap poin yang dibuat Jun Mo Xie telah mencapai sasaran. Perkiraannya tidak salah. Untuk waktu yang lama, ekspresi penderitaan muncul di wajah Jun Zantian sebelum dia berkata, "Benar, ada pria di tengah kita yang dikirim oleh Yang Mulia, dan mereka telah menyusup ke keluarga kita selama lebih dari 1 dekade. Tapi mereka tidak pernah bertindak melawan keluarga Jun kita. Karena keluarga Jun kita tidak pernah bertindak melawan keluarga kekaisaran dan selalu setia dan setia, mereka secara alami tidak pernah punya alasan untuk membuat laporan. Tapi segalanya berbeda sekarang. Meski kita masih setia, tapi jika rahasia kita bocor, kurasa itu cukup untuk memusnahkan seluruh keluarga kita." Mata Jun Mo Xie bersinar cerah dan hati-hati mengucapkan setiap kata. Saat ini, bahkan jika mereka telah mengkhianati keluarga kekaisaran dan benar-benar berubah menjadi pria setia keluarga Jun, kita masih tidak bisa mengambil risiko ini. Ini bukan waktunya untuk berhati lembut. Dia yang ragu-ragu tersesat. Jun Zantian menghela nafas, kerutan dalam muncul di wajah tuanya pada saat itu. Setelah sekian lama, katanya, "Kamu benar. Sebentar lagi, aku akan menyerahkan daftar nama untuk kamu berdua. Adapun apa yang harus dilakukan, aku serahkan kepada kalian berdua untuk memutuskan. Kamu tidak perlu terus memberi aku informasi." Berdiri, dia perlahan pergi dengan langkah kaki yang berat. "Mo Xie, bukankah melakukan hal-hal seperti ini terlalu kejam? Kakekmu tidak tahan. Mungkinkah?" Jun Wuyi mengerutkan kening, ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Jun Wuyi tidak akan ragu-ragu untuk bertindak melawan musuh-musuhnya, tetapi dia tidak tega bertindak melawan orang-orang yang terkenal dengan pelayanan berjasa yang luar biasa kepada keluarga Jun. Meskipun dia sepenuhnya sadar bahwa mereka adalah agen rahasia yang dikirim oleh Yang Mulia untuk memata-matai keluarga Jun, tetapi mereka telah melalui masalah dengan keluarga Jun berkali-kali.